Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita kali ini ialah mengenai salat Id di rumah. Baik ia merupakan salat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Khususnya bagi kaum muslimin yang pada tahun ini berada di lokasi zona merah virus COVID-19 sehingga tidak bisa melaksanakan salat Id berjamaah bersama imam dan kaum muslimin di padang lapang. Juga bisa insyaallah diterapkan jika keadaan kita dalam keadaan khusus, mungkin karena kita wanita menyusui atau wanita hamil yang berat untuk keluar rumah, kemudian mungkin karena kita sakit ringan di saat waktunya jamaah salat Id sehingga kita uzur tidak dapat berangkat ke masjid, atau mungkin karena kita safar dalam perjalanan, atau mungkin karena kita shift bekerja sehingga tidak bisa ikut berjamaah bersama imam salat Id. Jadi hukum ini secara umum berlaku bagi kaum muslimin yang tidak dapat melakukan salat Id bersama imam dan khatib di tanah lapang karena uzur tertentu. Bismillah. Poin yang pertama, beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum salat Id, yaitu mengenai waktu. Karena kita akan salat sendiri, maka kita harus perhatikan dan mengetahui kapan waktu yang dapat kita mulai untuk salat Id. Kalau kita berangkat ke masjid, maka kita hanya tinggal mengikut waktu imam salat. Tetapi jika kita di rumah, kita harus perhatikan kapan waktunya. Waktu salat Id adalah sama dengan waktu salat duha. Baik waktu dibolehkannya memulai salat dan waktu batas akhir dibolehkannya salat. Kapan itu waktu dibolehkannya mulai salat Id? Yaitu antara 10 menit sampai 15 menit setelah waktu syuruk yang tertera di dalam jam elektronik yang sering kita dapati di masjid-masjid. Untuk DKI Jakarta dan sekitarnya, waktu salat Id insyaallah kita bisa mulai sekitar jam 6:08 menit. Namun sebaiknya kita akhirkan sampai jam 6:30 atau jam 7 WIB. Lebih dari itu insyaallah boleh, tidak mengapa, karena waktu salat Id berakhir sama dengan berakhirnya waktu salat duha, yakni sekitar 15 menit sebelum waktu zuhur. Kalau saat ini kurang lebih adalah jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Oleh itu, kita bisa memulai salat Id di jam 6.30 sampai jam 7.00 WIB, atau lebih dari itu sampai sebelum jam 11:30. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai tata cara salat Id. Dalam salat Id ini tidak perlu kita mengumandangkan iqamah, tetapi cukup kita mengucapkan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah satu kali atau lebih pun tidak masalah insyaallah. Kemudian semua makmum yang ada di rumah itu berdiri, meluruskan dan merapatkan shaf. Perhatikan posisi shaf apabila imamnya seorang wanita, perempuan, dan makmumnya adalah 2 perempuan atau lebih. Maka di mana posisi imam perempuan tersebut? Posisinya imam berdiri di tengah-tengah shaf sejajar dengan makmum. Jadi makmum berada di sebelah kanan dan kiri, sedangkan imam berada di tengah. Selanjutnya setelah kita menyusun shaf, kita melakukan takbiratul ihram dengan suara lisan dan kemudian dengan mengangkat tangan. Setelah itu silakan membaca doa
iftitah. Kita membaca doa iftitah, ada yang membaca Allahu Akbar kabira, juga ada yang membaca Allahumma ba'id baini wa baina khatayai, dan selanjutnya silahkan dibaca. Setelah selesai membaca doa iftitah, kita melakukan takbir sunnah. Takbir sunnah ini kita lafazkan dengan lisan sambil mengangkat tangan sebagaimana kita lakukan bersama imam, dilakukan 7 kali ketika rakaat pertama. Jadi takbir sunnah ini adalah setelah selesai takbiratul ihram dan setelah selesai doa iftitah. Kita baca takbir yang pertama Allahu Akbar. Kemudian kita yang kedua Allahu Akbar sampai 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Kemudian setelah kita melakukan takbir, selanjutnya ada zikir di antara takbir yang 7 dan 5 tadi. Apakah zikirnya? Secara hadis atau ajaran dari Nabi SAW yang tekstual bahwa Nabi mengajarkan bacaan di antara takbir sunnah Idul Fitri ini kita tidak temukan. Kita tidak temukan sehingga apabila kita tidak membaca apapun insya Allah sah takbirnya, takbir sunnahnya. Adapun apabila kita mau membaca zikir, ini dianjurkan oleh para ahli fikih, dianjurkan oleh mereka rahimahumullah kita untuk membaca zikir di antara 2 takbir tersebut, karena salat sebaiknya tidak diam tapi diisi dengan zikir, dengan tahmid, dengan memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan dari athar atau riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Oleh itu di antara beberapa lafaz zikir yang diajarkan oleh para ahli fikih dalam kitab-kitab mereka, di antaranya adalah lafaz subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mencakup tasbih, kemudian tahmid, kemudian tahlil, kemudian takbir. Atau lafaz yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Mencakup pujian kepada Allah, tahmid, dan juga salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau lafaz yang ketiga, Allahu akbar walhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Yaitu takbir, kemudian tahmid memuji Allah, kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dipersilakan untuk memilih salah satu zikir di atas. Hanya mengucapkan tasbih saja pun insyaallah sah. Hanya mampu mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hanya mengucapkan alhamdulillah, 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 insyaallah sah takbir kita, takbir sunnah kita. Bahkan jika tidak membaca apa-apa pun insyaallah sah. Catatan penting, apabila takbir kita itu lupa, jumlahnya harusnya 7 pada rakaat pertama, kemudian kita hanya melakukan 6 atau 5 pada rakaat pertama, atau bahkan tidak kita lakukan sama sekali di rakaat kedua atau rakaat pertama, maka hukum salat Idul Fitri adalah sah, tidak cacat, karena takbir tersebut adalah sunnah. Kemudian berikutnya setelah kita melakukan takbir sunnah tadi dan bacaan zikirnya, kita membaca surat Al-Fatihah. Kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Boleh memulai dengan ta'awudz dengan cara sir tidak terdengar, kemudian bismillah, kemudian Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian kita baca surat sunnah, yakni surat-surat dalam Al-Quran. Pada rakaat pertama disunnahkan surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Pada rakaat yang kedua disunnahkan Al-Ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah. Kemudian setelah kita baca surat-surat sunnah itu, kita selesai salat, maka ada namanya khutbah. Silahkan bagi keluarga yang mampu melakukan khutbah dari kaum laki-laki, silakan melakukan khutbah sebagaimana khutbah Jumat, rukun dan syaratnya mengikut rukun dan syarat khutbah Jumat.
jika ada yang mampu di dalam keluarga. Jika tidak melakukan khutbah pada salat Id atau tidak mendengarkan khutbah pada salat Id, maka sah salatnya. Berbeda dengan khutbah Jumat yang merupakan satu kesatuan atas sahnya terlaksananya salat Jumat. Setelah selesai kita mengucapkan salam tadi, kemudian khutbah. Jika tidak ada khutbah, tidak ada masalah. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kepada sesama saudara kita. Setelah itu terakhir kami ucapkan semoga kita semua kaum muslimin yang mendengarkan hal ini, pelajaran ini, semoga Allah memberkahi kita, menerima amal puasa kita, qiyam kita, zakat kita, infak kita, sedekah kita, dan kebaikan kita selama Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar walillahil hamd. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Silahkan like jika Anda suka, share jika bermanfaat, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan update terbaru dari channel ini.